Dalam sejarah sepak bola, hanya sedikit nama yang bisa membangkitkan senyum dan rasa kagum seperti Ronaldinho. Pemain asal Brasil ini bukan hanya seorang pesepak bola hebat, ia adalah seniman di lapangan hijau. Dengan senyum abadi di wajah dan gerakan yang seperti sihir, Ronaldinho menjadikan sepak bola lebih dari sekadar permainan. Ia menjadikannya pertunjukan, perayaan, bahkan bentuk seni. Namun di balik gemerlap senyum dan tawa itu, tersimpan pula kisah yang penuh liku. Karirnya yang cemerlang tak selalu berjalan mulus. Ada luka, penyesalan, dan kesepian yang tersembunyi di balik momen-momen kejayaannya. Inilah kisah lengkap Ronaldinho, dari bocah ajaib Brasil menuju tahta dunia hingga jatuh dalam kesunyian yang menyayat. Awal dari Porto Alegre, anak ajaib Brasil. Dilahirkan pada 21 Maret 1980 di Porto Alegre, Ronaldinho Gaucho, nama lengkap Ronaldo de Assis Moreira, tumbuh dalam keluarga sederhana yang dipenuhi cinta akan sepak bola. Ayahnya, João, adalah pekerja galangan kapal yang juga bermain sepak bola semi-profesional, dan kakaknya, Roberto, adalah pemain yang sempat membela Grêmio. Dari merekalah Ronaldinho mewarisi bakat dan semangat. Sejak kecil, Ronaldinho dikenal sebagai bocah yang berbeda. Ia tidak hanya bermain bola, ia membuat bola menari. Di jalanan, di pantai, di lapangan kecil, ia menciptakan trik-trik yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ia menganggap sepak bola bukan sebagai pekerjaan, tapi sebagai ekspresi jiwa. Saat usianya baru 13 tahun, Brasil mulai menyadari bahwa mereka memiliki anak ajaib baru. Namanya mulai mencuat setelah mencetak 23 gol dalam satu pertandingan usia muda. Dunia mulai melirik. Grêmio dan perkenalan dengan dunia. Ronaldinho memulai karir profesionalnya di Grêmio pada 1998. Dalam waktu singkat, ia menjadi pemain yang ditakuti lawan karena kecepatannya, kontrol bola yang luar biasa, dan kreativitas tanpa batas. Pada tahun 1999, ia membuat kejutan di Copa America dengan gol dan aksi magisnya untuk tim nasional Brasil. Tak butuh waktu lama, klub-klub Eropa pun mulai mengantre. Pada tahun 2001, Ronaldinho bergabung dengan Paris Saint-Germain, PSG, di Prancis. Meski prestasi tim tak terlalu bersinar, penampilan individunya menyihir publik. Ia bermain seperti sedang menari. Setiap sentuhan bola adalah keajaiban. Namun PSG hanyalah awal. Takdirnya menuntunnya ke panggung yang lebih megah. Barcelona, sang maestro di puncak dunia. Pada 2003, Ronaldinho bergabung dengan FC Barcelona, dan inilah fase paling luar biasa dalam karirnya. Ia datang ke klub yang sedang terluka, kehilangan arah, dan minim prestasi. Tapi hanya dalam hitungan bulan, segalanya berubah. Ronaldinho bukan hanya menyelamatkan Barcelona, ia membangkitkan klub itu dari tidur panjangnya. Dengan pelatih Frank Rijkaard, dan bersama pemain seperti Xavi, Deco, dan Puyol, Ronaldinho membentuk tim yang menawan. Ia membuat Camp Nou bersorak setiap pekan, membuat lawan terdiam, dan membuat dunia jatuh cinta. Musim 2004, 2005 dan 2005-2006 menjadi masa kejayaannya. Ronaldinho membawa Barcelona meraih 2 gelar La Liga, dan puncaknya, Liga Champions 2006. Ia mencetak gol-gol menakjubkan, termasuk 2 gol legendaris di Santiago Bernabeu, yang membuat fans Real Madrid berdiri dan memberikan tepuk tangan. Itu adalah penghormatan tertinggi, momen langka dalam sejarah sepak bola. Ronaldinho meraih Ballon d'Or pada 2005, dinobatkan sebagai pemain terbaik dunia FIFA 2 kali, 2004, 2005, dan dinilai sebagai pemain paling menghibur dalam sejarah. Bukan hanya karena gelar,
tapi karena caranya bermain. Ia tidak hanya menang. Ia membawa sukacita. Brasil, tawa di Piala Dunia, dan penyesalan mendalam. Bersama timnas Brasil, Ronaldinho juga mengalami momen-momen luar biasa. Ia adalah bagian dari skuad yang memenangkan Piala Dunia 2002 bersama Ronaldo dan Rivaldo. Gol bebasnya ke gawang Inggris di perempat final menjadi salah satu yang paling diingat dalam sejarah turnamen itu. Namun sayangnya, harapan untuk menjadikannya pemimpin generasi emas berikutnya tak terwujud. Pada Piala Dunia 2006, meski Brasil datang sebagai favorit, Ronaldinho tampil di bawah ekspektasi. Tim gagal melaju jauh, dan sejak itu, karir internasionalnya mulai meredup. Beberapa pengamat menyebut bahwa Ronaldinho terlalu tenggelam dalam ketenaran. Sorotan, pesta, dan gaya hidup mulai menggerogoti konsistensinya. Milan dan awal kejatuhan. Pada 2008, Ronaldinho meninggalkan Barcelona dan bergabung dengan AC Milan. Meski sempat menunjukkan kilatan keajaiban, ia tak pernah mencapai level seperti saat di Barca. Fisiknya mulai menurun, dan fokusnya mulai terpecah. Di Milan, ia lebih dikenal karena pesta daripada latihan. Gairahnya perlahan pudar. Ia masih tersenyum, masih melakukan trik-trik, namun aura magisnya tak sekuat dulu. Pada 2011, ia kembali ke Brasil untuk bermain di Flamengo, lalu Atlético Mineiro, dan beberapa klub lain. Di sana, ia tetap menjadi bintang, tapi bukan lagi sosok tak terbendung yang pernah membuat dunia berlutut. Kejatuhan dari bintang ke penjara. Setelah pensiun secara tak resmi, kehidupan Ronaldinho penuh dengan kontradiksi. Ia tetap menjadi ikon global, tapi masalah mulai menghampirinya. Pada tahun 2020, ia ditangkap di Paraguay karena masuk dengan paspor palsu dan harus mendekam di penjara. Dunia terkejut. Seorang mantan pemain terbaik dunia kini duduk di balik jeruji besi. Meski akhirnya dibebaskan, noda itu melekat. Di balik senyumnya yang abadi, tersimpan luka yang dalam. Lebih dari sekadar pemain. Meski akhir karirnya tidak seindah awalnya, Ronaldinho tetap menjadi legenda yang dicintai. Ia bukan hanya tentang gol atau gelar, tapi tentang kegembiraan. Ia mengingatkan dunia bahwa sepak bola adalah permainan yang harus dinikmati, bukan hanya ditaklukkan. Anak-anak yang menonton aksinya terinspirasi untuk bermain dengan cinta, bukan tekanan. Pemain seperti Neymar, Vinicius Junior, dan banyak lainnya mengakui bahwa mereka belajar dari Ronaldinho. Ia mungkin tidak punya karir terpanjang. Ia mungkin tidak sekonsisten Messi atau Ronaldo. Tapi ia punya momen yang akan terus hidup dalam ingatan. Epilog, tawa abadi, air mata abadi. Ronaldinho adalah kisah yang penuh warna. Ia datang membawa tawa, pergi membawa air mata. Dari lapangan-lapangan kecil Brasil ke panggung terbesar dunia, ia mengajarkan bahwa keindahan sepak bola bukan hanya soal kemenangan, tapi juga cara bermain. Ia adalah pengingat bahwa dalam hidup, seperti dalam sepak bola, keindahan bisa datang dari senyuman, dan tragedi bisa menyelinap di balik tepuk tangan. Dan meski air mata pernah mengalir, dunia akan selalu mengenangnya sebagai sang penyihir yang pernah membuat bola jatuh cinta padanya. Ronaldinho. Sang seniman. Sang legenda. Sang tawa yang tak pernah benar-benar hilang.